Rahayu Japar dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Dipicu salah paham, debat pamungkas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTB diwarnai kericuhan. Ketagihan berjudi online, seorang pria di Bima diringkus polisi karena mencuri ponsel. Tuntut diberi hak mengelola lahan, ratusan warga di Lombok Barat berunjuk rasa ke kantor Badan Pertanahan Nasional. Adalah kepala pertanahan di halaman kantor Bapak dan jelaskan kenapa Bapak tidak mau melaksanakan waktu 10 menit. Ratusan warga Dusun Pangsing, Desa Pengantap, Kecamatan Sekotong berunjuk rasa di depan kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat pada Kamis siang. Mereka menuntut pihak BPN mengevaluasi pemanfaatan lahan pemerintah di wilayahnya yang disinyalir banyak disalahgunakan. Masa mendesak agar tanah seluas 58,55 hektar di Kecamatan Sekotong ditata kembali penggunaannya setelah digarap pihak swasta. Masa juga menuntut agar mereka sebagai warga Sekotong diberikan hak untuk mengelola kembali lahan tersebut. Aksi sempat diwarnai saling dorong karena masa memaksa masuk ke kantor BPN namun dihalau oleh polisi. Jadi sudah jelas objek reforma agraria ya yang 58,88 hektar. Itu kan sudah jelas, sudah clear ya. Dan itu oleh Kementerian ATR BPN Pusat diperintahkan kepada BPN Lombok Barat untuk melaksanakan, untuk memberikan tora tersebut kepada masyarakat 57 bidang di situ pada masyarakat penggarap. Jadi itu aja tuntutannya. Merespon tuntutan massa, pihak BPN berjanji akan segera menuntaskan persoalan lahan tersebut sesuai aturan yang berlaku. Terima surat, bukan SK ya. Surat yang memberitahukan pada kami untuk sudah dapat dilaksanakan redes. Artinya bahwa proses selanjutnya adalah proses administrasi tahapan-tahapan redes. Dan itu sudah kita laksanakan. Nah, dari 6 atau 7 tahapan itu baru kita sampai tahap pertama, tetapi ada keberatan. Nah, kita minta berdasarkan kesepakatan dengan gugus tugas itu Pak Bupati dan Menggorong itu dimediasi supaya clear and clean dulu tanahnya, baru kita bagikan kan gitu. Massa berharap BPN Lombok Barat segera menuntaskan hak penggunaan lahan HGB tersebut agar tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Dua pria dan wanita bernama Abdul Rashid dan Bayi Nasehan diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Tengah karena diduga terlibat kasus tindak pidana perdagangan orang. Keduanya ditangkap di rumahnya di Kecamatan Peraya atas laporan sejumlah korban calon pekerja migran yang merasa ditipu dengan janji manisnya. Para korban dijanjikan bekerja ke Singapura sebagai asisten rumah tangga dengan diiming-imingi gaji fantastis. Setiap korban dimintai uang administrasi sebesar 7 juta rupiah dengan alasan untuk pembuatan paspor dan membeli tiket pesawat. Namun kenyataannya, tersangka justru memberangkatkan para korban ke Arab Saudi dengan upah yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Sebagai barang bukti, polisi menyita paspor korban, bukti sobekan tiket pesawat, dan ponsel. Untuk TSK yang kita amankan ada 2 orang, kemudian dengan modus operandi, tersangka itu memberikan janji terhadap korban untuk dipekerjakan di Singapura, namun pada kenyataannya dipekerjakan di Riyadh, Saudi Arabia. Ada berapa korbannya? Korbannya ada 3, 1 ibu dan 2 anak. Itu uang 7 juta itu untuk apa itu, Bu? Yang diberikan? Untuk biaya tiket pesawat korban. Oh, berarti si korban ini difasilitasi gitu? Iya, diberikan uang.
Atas perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang KUHP tentang penipuan pekerja migran dengan ancaman hukuman pidana 15 tahun penjara. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Seorang pemuda bernama Sadam, 32 tahun, diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Bima karena diduga mencuri ponsel milik warga di Desa Panda, Kecamatan Pabelo. Berapa kali mengambil? Tersangka diringkus di rumahnya di Desa Panda setelah polisi melacak GPS ponsel korban yang dilaporkan hilang. Polisi menyita sebuah ponsel sebagai barang bukti kejahatan. Tersangka masuk rumah dengan merusak gembok pintu bagian belakang saat korban tertidur pulas. Tersangka diketahui merupakan residivis kasus perampokan yang baru beberapa bulan keluar penjara. Pada saat awal dari kejadian, korban tertidur sehingga pelaku masuk melalui pintu belakang rumah dengan cara merusak pintu rumah korban melalui pintu belakang, lalu mengambil barang milik korban berupa HP, sehingga korban pada pagi hari tersadar HP dan barang milik korban sudah tidak ada di tempat. Untuk motif, setelah kami melakukan interogasi terhadap pelaku yang ditangkap, motif pelaku adalah ekonomi, di mana pelaku dengan hasil penjualan HP tersebut digunakan untuk bermain slot dan judi. Tersangka mengaku nekat mencuri ponsel karena kehabisan modal untuk berjudi online. Masuk rumah itu di belakang, dikunci nggak rumahnya? Nggak dikunci. Jadi kunci. Berarti HP-nya itu dicas di mana? Pas kamu ambil? Di ruangan tamu. Ya, ruangan TV. Posisi lagi dicas. Dam. Iya. Sebelumnya pernah dihukum nggak? Pernah. Terkait kasus apa? Kasus rampokan. Di mana? Di Jalan Bang. Apa yang merampok? HP. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Bima melaporkan. Sejumlah nelayan di Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat mengeluhkan menurunnya hasil tangkapan mereka sejak 2 bulan terakhir. Minimnya hasil tangkapan mereka diduga akibat pengaruh cuaca ekstrim di masa peralihan musim yang menyebabkan gelombang tinggi dan banyaknya limbah sampah kiriman di pinggir pantai. Pada hari biasa, hasil tangkapan nelayan mencapai 30 hingga 50 kg per hari. Kini jauh menurun menjadi 5-10 kg saja per harinya. Selain khawatir dengan keselamatannya, nelayan memilih berhenti melaut karena hasilnya tidak sepadan dengan biaya operasional yang dikeluarkan. Kendala nelayan sekarang ini cuaca yang tidak menentu niki, kami perlu support bantuan untuk alat untuk supaya ikan gak busuk, karena kan saat-saat ini sangat dibutuhkan, karena kita untuk membeli es ini kan sekarang musim hujan ya kan, nggak mungkin hujan-hujan ke sana kemari cari es batu. Nah itulah sebabnya kita mohon supaya disupport untuk bantuan freezer, toolbox gitu. Merespon hal itu, pemerintah Lombok Barat mengaku telah menyalurkan bantuan dengan memberikan alat tangkap dan penampungan ikan kepada nelayan di sejumlah wilayah. Terkait dengan anomali cuaca, perubahan cuaca ini, Dinas Kelautan ini sudah memberikan beberapa bantuan seperti kolbok, freezer untuk bisa mengantisipasi supaya tidak terjadi kebusukan terhadap hasil tangkap para nelayan tersebut.
dan bisa bertahan agak cukup lama ataupun bisa untuk diolah kembali. Tak hanya membutuhkan alat tangkap ikan, nelayan juga berharap Pemda membantu bahan pangan agar dapat membantu ekonomi keluarganya yang terdampak cuaca buruk saat ini. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.